teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Dartriana. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk sama-sama membahas mengenai teks persuasif. Pada video sebelumnya, saya juga pernah membahas mengenai teks yang sama dengan cara yang berbeda. Pada video pertama, saya menggunakan media pembelajaran sebagai sarana dan dapat diaplikasikan di dalam kelas. Dan pada video kedua, saya membahas teks persuasif dengan metode rekam layar ataupun menggunakan PowerPoint. Pada video kali ini, tentu saja, saya juga akan membahas mengenai teks persuasif dengan cara yang berbeda pula. Baiklah, selamat menyaksikan! Sebagian besar dari teman-teman tentu sudah tidak asing lagi mendengar kata persuasif ataupun persuasi. Kata persuasif atau persuasi berarti mengajak, menyuruh, dan membujuk. Sejalan dengan ini semua, teks persuasif dapat diartikan sebagai teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, dan membujuk pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Dalam teks persuasif terdapat 4 struktur teks. Yang pertama ada pengenalan isu, yang kedua ada rangkaian argumen, yang ketiga ada ajak-ajakan, dan yang terakhir ada penegasan kembali. Dalam struktur teks yang pertama berupa pengenalan isu, penulis mulai menjabarkan mengenai permasalahan yang diangkat ataupun isu yang akan menjadi dasar dari teks persuasif tersebut. Yang kedua adalah rangkaian argumen. Rangkaian argumen di sini berisi mengenai pendapat ataupun berupa fakta-fakta yang disampaikan penulis sesuai dengan isu yang diangkat dalam struktur teks yang pertama. Yang ketiga ada ajak-ajakan. Dalam ajak-ajakan ini, penulis mulai mempengaruhi pikiran pembacanya dan melakukan tindakan persuasif, mengajak, menyuruh, dan membujuk pembacanya agar melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan dalam struktur teks sebelumnya. Dan yang terakhir adalah penegasan kembali. Penegasan kembali atau penegasan ulang ini berisi simpulan ataupun rangkuman dari apa-apa yang telah disampaikan sebelumnya. Tujuannya agar memastikan bahwa pembaca atau pendengar telah benar-benar menangkap persuasi yang disampaikan oleh penulis. Setelah kita mengetahui struktur dari teks persuasif ini, alangkah baiknya kita juga mengetahui ciri-ciri apa saja sih yang terdapat dalam teks persuasif. Ciri yang pertama adalah teks persuasif berisi ajakan ataupun dorongan kepada pembacanya. Ciri yang kedua, dalam teks persuasif berisi argumen ataupun pendapat dari penulis. Ciri yang ketiga, teks persuasif berisi fakta yang berusaha membuktikan salah satu kebenaran sebagaimana yang disampaikan dalam argumentasi. Yang keempat, sasaran proses berpikir berorientasi kepada pembacanya, bukan kepada penulisnya seperti dalam teks argumentasi. Ciri yang kelima adalah ide pokok dari teks persuasif ini biasanya menghindari konflik atau berusaha senetral mungkin agar kepercayaan pembaca tidak hilang karena teks selalu menjurus kepada hal yang spesifik. Kaidah kebahasaan dari teks persuasif yang disampaikan oleh Mulyadi pada tahun 2016 halaman 224 ada 6. Yang pertama, teks persuasif ditandai dengan pernyataan yang bersifat bujukan, seperti kata sepantasnya, seharusnya, hendaknya, dan kata kerja imperatif lainnya. Yang kedua, adanya penggunaan kata ganti kita, di mana kata ganti kita ini bertujuan agar penulis seolah-olah menggambarkan atau mewakilkan perasaan dari pembacanya. Yang ketiga, penggunaan kata teknis ataupun istilah yang berkaitan dengan topik ataupun permasalahan yang dibahas. Yang keempat, ada kata hubung argumentatif, seperti misalnya, jika, maka, sebab, karena. Dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Yang kelima, adanya penggunaan kata kerja mental, seperti memprihatinkan, diharapkan, mengagumkan, berpendapat, dan menyimpulkan. Dan yang terakhir, untuk meyakinkan dan memperkuat bujukan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis menggunakan kata perujukan, seperti
misalnya berdasarkan pada, merujuk pada pendapat. Selanjutnya, mari sama-sama kita lihat bagaimana langkah-langkah dalam menyusun teks persuasif. Yang pertama, kita harus menentukan tema yang berisi dorongan atau bujukan utama. Yang kedua, kita harus menyusun rincian yang berupa pengenalan isu dan juga rangkaian-rangkaian pendapat atau argumentasi. Yang ketiga, kita harus mengumpulkan bahan berupa pendapat, data, ataupun fakta. Dan yang keempat ataupun yang terakhir, kita dapat mengembangkan teks dengan memperhatikan kaidah kebahasaan dan struktur dari teks persuasif tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam materi teks persuasif pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.